Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di hari ini pada pertemuan kita yang kedua. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran 2 masih pada tema kita yang pertama, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup dan subtema tumbuhan sahabatku. Dengan muatan pelajaran yang akan kita bahas di saat ini adalah PPKN dan SPDP. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini adalah: 1. Memberikan contoh penerapan sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menuliskan pelaksanaan kegiatan dan yang berkaitan dengan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan tanah liat atau adonan plastisin, kita bisa membuat model patung. Nah, Pancasila adalah ideologi bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta yaitu yang artinya panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan ideologi bangsa atau pedoman bagi bangsa Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alineanya yang keempat. Perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah sila pertama pada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang emas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah: pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua adalah kita membangun toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan yang lain. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila ini adalah: 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Adanya solidaritas antar sesama manusia. Keempat, membangun perdamaian. 5. Mengembangkan sikap saling mencintai. Dan yang keenam adalah tenggang rasa dan tepa selera. Nah, anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Ini adalah contoh sikap perilaku yang menunjukkan sila pertama dan kedua dari Pancasila. Setelah kalian mengamati gambar dan penjelasan yang telah Ibu sampaikan mengenai sila atau nilai-nilai dari Pancasila pada sila pertama dan sila kedua, ada tugas yang harus anak-anak selesaikan. Yang pertama, berikan 2 contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila pertama dan kedua dari Pancasila. Yang kedua, tulislah 2 pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sila pertama dan kedua dari Pancasila. Pada pembelajaran 1, kita telah belajar tentang tumbuhan, manfaatnya bagi manusia. Bagian-bagian tumbuhan semuanya bermanfaat bagi manusia sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin. Tetapi ada salah satu bagian tumbuhan yang juga tak kalah pentingnya bagi kehidupan manusia, yaitu
pada bagian batang dari tumbuhan ini bisa diolah menjadi kayu yang bisa digunakan untuk pembuatan rumah dan sebagainya. Tetapi juga ada bisa digunakan untuk membuat karya seni. Salah satunya adalah pembuatan patung. Hampir semua suku di Indonesia memiliki pengetahuan dan keterampilan mematung. Namun seni patung di setiap daerah pasti memiliki perbedaan dan keunikannya tersendiri. Bahan-bahan pembuat patung berasal dari batu, kayu, keramik, bahkan hingga emas. Proses pembuatan patung dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan ataupun juga bisa dengan cara mengukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir ini sebaiknya kita menggunakan tanah liat atau plastisin. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang lembek juga akan lengket pada cetakan sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk dicetak. Nah, ini ada tampilan berbagai macam gambar kerajinan patung dari Nusantara. Untuk kegiatan membuat patung, kamu bisa menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggal kamu. Tetapi jika di tempat tinggal sekitar kamu sulit untuk mendapatkan tanah liat, kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin yang bisa dibeli ataupun ada juga yang bisa kamu buat sendiri. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh pembuatan plastisin yang dibuat sendiri dengan bahan sebagai berikut. Anak-anak bisa siapkan 2 cangkir terigu, 1/2 cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara untuk membuat plastisin yaitu yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian dan buatlah lubang di tengahnya. Teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, sekarang plastisin buatan kamu telah selesai. Sekarang, tugas kamu adalah buatlah patung sesuai kreasimu dengan menggunakan tanah liat atau plastisin buatan kamu. Berikut ini akan ibu tampilkan contoh-contoh patung yang terbuat dari plastisin. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ingat, tugas yang ibu berikan harus kalian kerjakan. Kemudian kamu kirim kembali ke ibu untuk ibu periksa dan akan ibu berikan nilai. Tetap semangat. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya.